Ega berjalan-jalan lagi ke belakang, entah kenapa dia sangat merindukan Meli. Padahal baru saja keduanya bercocok tanam. Terdengar suara air bergemericik di dalam kamar mandi Meli, membuat Ega mendekati dan perlahan membukanya. Benar saja, pemandangan polos dari Meli mampu membuat hasratnya memuncak lagi. Dengan cepat, Ega masuk ke dalam kamar mandi dan memeluk Meli yang masih berada di bawah shower. "Kamu cantik sekali, Mel," bisik Ega sambil mencium dan menyentuh leher remaja itu. "Kakak, enak banget, Kak," desis Meli kembali memanas. Dengan beringasnya Ega melumat habis pegunungan ranum yang kenyal dan nikmat itu secara bergantian. "Oh, Kak, nikmat Kak. Dilanjutkan lagi, Kak." Perintah Meli sudah tidak mampu menahan diri lagi. Dengan sigap, Ega melakukan perintah Meli dan menerobos masuk ke surgawi milik Meli yang selalu menjadi candunya itu. Kegiatan keduanya semakin memanas dan bersemangat saat Meli dan Ega akhirnya mencapai puncak klimaksnya. Selesai memuaskan hasratnya, Ega mengambil handuk dan mengeringkan tubuhnya yang basah kuyup. "Kakak, apa benar nanti mau mendaki Lawu?" "Ya, kan tadi kakak sudah bilang, nanti malam kita akan muncak. Kakak nggak usah ikut deh." Runtuk Meli membuat Ega memeluknya hangat. Tubuh Meli yang masih polos, melekat menjadi satu di tubuh Ega. "Kak, kita nggak pernah menggunakan kontrasepsi. Gimana kalau aku hamil?" Rengek Meli yang sedikit ketakutan. Remaja cantik itu tidak mau kalau Ega nanti meninggalkan dirinya. "Tidak masalah, Mel. Nanti kalau lo hamil, gue akan tanggung jawab. Tenang saja, doain gue pulang selamat biar bisa tanggung jawab," tegas Ega yang tiba-tiba keluar begitu saja dari mulutnya. "Kok ngomongnya gitu sih, Kak Ega?" "Ya, gue sayang sama lo. Gue pasti pulang buat bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat. Jika gue nggak pulang, jaga baik-baik nanti anak kita," tegas Ega lagi sambil terkekeh bercanda. "Kak Ega nggak lucu deh, Meli serius. Kakak malah bercanda. Aku nggak mau kehilangan Kak Ega apalagi kalau sampai aku hamil." Ega memeluk erat tubuh Meli. "Pakai baju, Gih. Keburu berdiri lagi nih adik kecil," ucap Ega membuat Meli ikut terkekeh. Ega keluar kamar Meli dan lagi-lagi kepergok oleh Arman. "Ada hubungan apa sih? Lo sama adiknya Rangga? Biasa playboy main cantik. Gila lo, adik sahabat sendiri mau lo rusak," tegas Arman sedikit serius. "Ya siapa tahu pulang dari Lawu nanti bisa nikahin dia. Gila, dia masih kelas 3 SMA, ga? Lo sendiri juga masih kuliah," timpal Arman menggurui. "Iya, kalau bisa balik. Kalau enggak," ucap Ega terkekeh membuat Arman semakin kesal atas ucapannya barusan. "Jaga ucapan lo, ga? Loh, ada yang salah? Jangan neko-neko," tegas Arman lagi dan berpaling pergi menuju depan TV. Entah kenapa ada firasat aneh dari mulut Ega yang tanpa sengaja terus berceloteh. Rangga mendengar suara seseorang bernyanyi gending Jawa, seketika dia menghentikan aktivitasnya menata ransel. Dengan seksama Rangga mendengarkan dalam-dalam dari mana suara itu berasal. Benar sekali, suara itu berasal dari dalam lemari. Dengan jantung yang sedikit berpacu, Rangga memberanikan diri untuk membukanya. Brank! Kotak sepatu dari atas lemari tiba-tiba jatuh ke lantai. Membuat Rangga terkejut dan nafasnya memburu karena takut. Suara wanita bergending itu menghilang, kini tinggallah kamar yang sunyi dan mencekam. Dengan cepat-cepat Rangga menata semua kebutuhannya masuk ke dalam ransel. Jendelanya bergetar, terlihat seekor burung jalak tengah mematuk-matuk kaca jendelanya. Rangga mendekati dan menatap lekat pada burung jalak yang berwarna mencolok itu. "Berangkatlah dan dia yang akan membawamu pada pelukanku." Sebuah bisikan goib mengagetkan Rangga. Pria itu celingak-celinguk mencari sumber suara barusan. Namun tidak ada siapapun. Rangga berjalan keluar kamar, melihat kedua sahabatnya tengah menonton TV sambil makan cemilan serasa tidak punya dosa. "Gak, baju lu basah."
Barusan ngintip adik lo mandi, malah gue disiram. Mendengar kata mengintip dari teman playboy-nya itu, Rangga segera menonjok wajah Ega dengan serius. Lon serius? Nonjok gue? Gertak Ega memanas di tengah ruang keluarga. Arman yang melihat sibuk melerai dan meredakan amarah keduanya. Karena kamar mandi di dapur terkunci, akhirnya Ega masuk ke dalam kamar Meli untuk buang air besar. Enggak. Karena kaget, Meli langsung menyiram Ega membabi buta. Arman menjelaskan kepada Rangga dengan cerita yang dia pula sendiri. Rangga masih menatap kesal pada Ega dan menepuk lembut pundak sahabatnya itu, lalu Rangga pergi masuk ke dalam kamar kembali. Tenang, Ga. Ngapain juga lu bilang ngintip? Emang gue ngintip? Kesal Ega. Siapa yang gak marah kalau adik perempuannya diintip, apalagi dilecehkan, walau itu teman kita sendiri? Gak, coba kalau lo punya adik cewek, masih segernya, terus diintip sama gue. Gimana ekspresi lo? Tanya Arman dengan senyum aneh. Langsung gue potongan-potongan burung, lo. Nah, sama. Rangga pun begitu. Seketika Ega terdiam, bagaimana jika Rangga tahu kalau dia telah mengeksekusi adiknya berkali-kali. Bahkan keperawanannya pun telah direnggut olehnya. Man! Ga! Panggil Rangga tiba-tiba dari dalam kamar, membuat kedua temannya yang tengah asik menonton TV segera berhamburan menuju kamar Rangga. Mereka terbelalak kaget saat melihat leher Rangga terlilit selendang hijau. Arman dan Ega berusaha melepaskannya, justru selendang itu semakin erat mencekik. Baik, baik. Aku akan membawamu. Tiba-tiba Rangga berceloteh demikian membuat selendang itu jatuh di atas lantai. Lo main drama ya? Tanya Ega sedikit bercanda. Sementara Rangga masih terengah-engah, setelah 5 menit yang lalu dia membuka ransel dan selendang itu berada di dalam. Kita berangkat via Cito. Walau perasaan takut. Bab keempat, teror selendang hijau. Gila, lo. Yang benar saja. Jangan ganti rute mendadak begini. Ga. Ya, gak lucu. Ketus Arman semakin kesal kepada Ega. Bercanda. Gitu aja dibuat tegang. Timpal Ega sambil terkekeh menatap lucu kepada kedua temannya. Kita beneran hanya bertiga nanti? Tanya Ega mengintimidasi kedua temannya lagi. Terus, emang kenapa kalau hanya kita bertiga? Tanya Rangga penasaran. Bukannya apa-apa sih? Menurut penuturan warga setempat, kalau bisa jangan ganjil, tapi genap. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hati-hati dalam berucap. Khususnya lo, Man. Kok gue? Biasanya yang sering ngomong ngawur kan? Lo. Serka Ega dengan wajah tidak pernah serius. Sementara mereka bertiga sibuk dengan perdebatan muncaknya, justru Meli merasakan hal ganjil di dekatnya. Tiba-tiba saja, boneka kesayangannya yang berada di atas nakas, tiba-tiba jatuh dan terpotong kemana-mana. Ah, apa ini? Gumam Meli ketakutan. Saat remaja itu ingin menyentuhnya, keluarlah darah deras mengalir dari potongan tubuh boneka itu. Seketika Meli berteriak tiada henti, yang membuyarkan perdebatan para lelaki itu untuk berlari menuju kamar Meli. Rangga segera masuk dan melihat kamar adiknya sudah berantakan. Ega dan Arman merasa aneh dan merinding. Kamu kenapa, Mel? Terus, ini semua kenapa bisa berantakan begini? Tanya Rangga yang mendapat pelukan takut dari adiknya. Meli juga nggak tahu, Kak. Habis keluar dari kamar mandi, tiba-tiba boneka kesayanganku jatuh begitu saja dengan rusak menjadi potongan begini. Dan lihat deh, Kak. Itu darah mengalir dari tubuh bonekku. Celoteh Meli membuat ketiga pria itu fokus kepada boneka dan sekitar lantai. Tidak ada apa-apa, Mel. Mungkin kamu hanya berhalusinasi, deh. Timpal Arman membuat Rangga juga mengangguk. Yang benar? Tanya Meli lagi yang masih ketakutan. Lihat, Mel. Gak ada apa-apa. Sahut Rangga meyakinkan adiknya.
sehingga remaja itu pun mau membuka matanya dan melihat sekitar. Benar saja tidak ada apa-apa di sana. Melly melepaskan pelukan dari kakaknya, jantungnya masih berdegup tiada henti, karena pemandangan yang barusan dia lihat seperti nyata dan menakutkan. Rangga dan Arman keluar, mereka kembali ke kamar Rangga. Sementara Ega masih setia berdiri menatap Melly. Kakak, Kak Ega kenapa? Tanya Melly yang melihat Ega berubah pucat mayat berjalan mendekatinya. Kak, kamu sangat cantik, Cahayu. Mendekatlah. Ucap Ega dengan suara yang berbeda. Melly seketika mundur menjauhi Ega yang sudah berubah menjadi makhluk lain. Baumu wangi. Kemarilah, kemarilah Cahayu. Ucap Ega dengan senyum menakutkan. Tidak, tidak, tidak. Teriak Melly membuat Rangga dan Arman kembali lagi menghampiri kamar Melly. Lo kenapa sih, Mel? Suka banget teriak-teriak. Lo juga, gak? Ngapain gangguin adik gue terus? Timpal Rangga semakin kesal kepada temannya itu. Diam kamu! Aku menunggumu untuk pergi ke rumahku. Kenapa tidak segera datang? Teriak Ega dengan mata yang melotot pada Rangga. Ega! Sahut Rangga gugup melihat wajah Ega yang berubah pucat seperti mayat. Enggak! Itu kenapa, Ega? Arman memeluk Rangga sambil ketakutan. Tenang, Man. Kita coba sadarkan Ega. Maaf, kasihani teman kami. Keluarlah kamu. Panggil aku, Dharma. Gertak Ega membuat kedua pria itu tegang. Dididih Dharma. Kami mohon, keluarlah dari jiwa teman kami. Tegas Rangga walau dengan terbata-bata. Tiba-tiba tubuh Ega roboh dan meringkuk lemas di lantai. Sementara Rangga mendengar suara gending yang menyayat hati. Berjalanlah, Rangga menuju kamarnya. Dia melihat sosok wanita cantik, bukan hanya cantik, tapi benar-benar mempesona tengah menggunakan selendang duduk manis di ranjangnya. Bukankah kakakmu? Wanita yang ada di dalam mimpiku setiap malam? Tanya Rangga penasaran. Tiba-tiba tubuh wanita cantik itu berubah menjadi makan dan hilang. Rangga tersentak kaget, jantungnya berdegup tidak karuan. Rasa yang barusan dia lihat seakan benar-benar nyata dan nampak. Berkali-kali Rangga menampar wajahnya sendiri, berharap apa yang barusan dia lihat hanya mimpi. Gue tidak akan mendaki Lawu. Gue tidak akan ke sana. Teriak Rangga membuat selendang itu kembali berjalan keluar dan menjerat leher Rangga. Oh, tolong. Teriak Rangga membuat kedua teman dan adiknya berhambur menuju kamarnya. Terlihat Rangga mencekik lehernya sendiri, sementara di penglihatan Rangga, selendang hijau itulah yang menjeratnya. Enggak! Rangga! Gila lo! Ngapain lo? Enggak! Teriak Ega dan juga Arman menolong temannya itu. Beba baik! Gue akan pergi ke Lawu! Lepaskan! Teriak Rangga yang akhirnya terlepas dari jerat selendang itu. Lo kenapa? Tanya Arman yang melihat Rangga ngos-ngosan penuh keringat. Sekarang, kalian berdua segera pulang dan kita berangkat ke Lawu? Iya, masa sekarang? Kapan lagi? Teriak Rangga yang mampu membungkam mulut kedua temannya dan pergi. Melly masih berdiri menatap takut pada Rangga. Kak, boleh nggak Melly bertanya? Apa, Mel? Sahut Rangga dengan mata yang masih tertunduk mengatur nafasnya. Sejak kakak punya rencana ke Lawu, kenapa banyak kejadian aneh di rumah kita, sih? Tanya Melly penuh curiga. Maksud lo? Ya, tadinya rumah kita ini aman-aman saja, Kak. Tapi setelah ayah dan ibu ke rumah Eyang, lalu kakak tiba-tiba ingin mendaki Lawu. Banyak sekali hal ganjil terjadi di sekitar kita. Kakak belum mengerti apa maksud dari ucapan lo barusan, Mel. Kak, sejak tadi siang, Kak Ega terus berceloteh tentang kepulangannya nanti dari Lawu. Terus tiba-tiba saja,
Kak Ega kesurupan. Belum lagi kamar Meli banyak darah segar dan boneka punyaku menjadi terpotong-potong. Barusan, kakak juga seperti tercekik. Terus apa ini ada hubungannya dengan rencana kakak yang ingin mendaki Lawu? Cerca Meli menegaskan. Rangga mulai berpikir, langkahnya mondar-mandir ke sana ke sini mencerna semua ucapan dari mulut adiknya barusan. Otaknya terus berpikir dan serius, benar saja, sehari setelah rencana mendaki gunung megah bernama Lawu itu, banyak sekali kejadian aneh di sekitar Rangga. Dari munculnya selendang berwarna hijau yang terus mengancamnya. Mimpi basah yang menggairahkan di setiap tidurnya. Tidak lupa kedatangan burung jalak di jendela dengan bisikan misteri di telinganya. Semua itu seperti tidak kebetulan, melainkan sudah terencana dari alam sana. Dharma? Siapa itu Dharma? Wanita yang mengaku sebagai Dharma itulah pemilik sejati selendang berwarna hijau yang saat ini berada di dalam ransel milik Rangga. Di tengah kacaunya pikiran Rangga, terdengar suara burung gagak bercampur jalak bersahutan dari atas atapnya. Kakak, Meli takut. Jangan tinggalin Meli sendirian dong, Kak. Nanti malam ada Bisiti yang kesini, Mel. Ngapain takut? Tenang saja, gak akan terjadi apa-apa. Ucap Rangga menenangkan adiknya itu. Tapi, Kak, jangan tapi, tenang saja. Sahut Rangga dan menutup pintu kamarnya. Meli mulai menatap ke sembarang sudut, matanya terus mengintai seisi rumahnya. Karena takut, remaja cantik itu segera berlari masuk kembali ke dalam kamarnya. Lampu gantung di ruang tengah mulai bergerak berayun-ayun, suasana surup dengan senja yang mencekam menyelimuti rencana pendakian mereka bertiga. Lampu ruangnya jatuh. Bab ke-6, malam mencekam. Semua benda berayun dan jatuh berserakan di atas lantai, membuat Rangga keluar dari kamarnya dan melihat keadaan dalam rumahnya. Sebuah gending Jawa kembali terdengar di telinga Rangga, kali ini suara itu adalah seorang laki-laki. Meli hanya bisa menangis terseduh dan ketakutan di dalam kamarnya. Gadis 18 tahun itu seakan mendapat firasat buruk tentang rencana pendakian kakak dan kekasihnya ke Lawu. Sebuah motor bersuara keras terparkir di halaman rumahnya. Ega dan Arman sudah datang kembali dengan berbagai persiapannya. Rangga! Meli! Panggil Ega dari luar pintu. Segera Rangga berlari keluar dengan langkah sangat hati-hati, karena banyak pecahan lampu berserakan di atas lantai. Masuk! Loh, ini kenapa rumah? Loh, habis perang sama Meli? Tanya Arman sambil terus terkekeh. Diam lo, masuk dulu. Hati-hati kaki kalian. Tegas Rangga memperingatkan temannya. Esti, lo dengar nggak? Tanya Arman terdiam, karena dia tengah mendengar seseorang muntah-muntah di dalam kamar Meli. Bukannya itu, Meli? Tanya Ega meyakinkan. Ya deh. Sahut Rangga dan berjalan masuk ke dalam kamar adiknya. Terlihat Meli tengah muntah-muntah di dalam toilet. Kamu sakit, Mel? Tanya Rangga kepada adiknya yang masih berdiri di wastafel. Nggak tahu, Kak. Mungkin masuk angin. Sahut Meli santai dan berjalan kembali menuju ranjangnya. Kapan aku peluk kamu, Mel? Tiba-tiba hamil aja. Ketus Arman menanggapi dengan candaan. Mendengar ucapan dari Arman membuat Meli dan Ega tersentak dan cemas. Ya sudah istirahatlah, nanti Mbak Siti kesini. Tegas Ega kepada adiknya dan pergi keluar kamarnya bersama Arman. Ega perlahan mendekati Meli yang berbaring diam seperti mayat hidup. Mel? Panggil Ega duduk di sampingnya. Iya, Kak Ega? Lo sakit? Atau kenapa, Mel? Bisik Ega mengusap lembut rambut kekasihnya itu. Sebenarnya sudah 1 minggu, aku begini, Kak. Lirih Meli dengan wajah sangat pucat. Mau gue bawa ke dokter? Tanya Ega penuh kasih. Nanti saja, kalau kakak sudah pulang dari pendakian. Sahut Meli berharap kepada kekasihnya itu untuk segera pulang.
Maafkan gue, Mel. Loh, kok kakak yang minta maaf? Entah, semoga kamu bisa memaafkan pria jahat ini. Sahut Ega dengan sesekali meneteskan air mata. Kakak kenapa? Kakak ada perempuan lain? Tanya Meli serius. Namun, Ega hanya menggeleng penuh misteri. Ega seketika memeluk erat tubuh Meli dan mengusap lembut perut kekasihnya itu. Maafkan gue, Mel. Sahut Meli masih di dalam pelukannya. Mana sih? Siapa? Rangga? Tanya Arman pada Rangga yang terus celingak-celinguk mencari seseorang. Ega, kemana? Di kamar Meli. Mendengar jawaban dari Arman, seketika Rangga berjalan menuju kamar adiknya. Benar saja, Ega masih duduk memeluk adiknya. Apa-apaan nih, Ga? Maafkan gue. Enggak. Kita sebenarnya saling mencintai. Sahut Ega yang segera mendapatkan bogem mentah dari Rangga. Sejak kapan? Sejak kapan? Teriak Rangga pada kedua sepasang kekasih itu. Sudah 3 bulan terakhir, kakak. Sahut Meli dengan isakan tangis mendekap Ega. Bagus. Bagus kalian. Lo juga, Ega. Ngapain harus adik gue yang jadi korban dari playboy lo? Jawab. Rangga sudah dirundung emosi yang tiada tara. Gue beneran cinta sama Meli, nggak? Tegas Ega kepada Rangga yang masih berapi-api. Terus, Yani, Elena, dan Molen gimana? Mereka bagaimana, Ga? Jawab. Rangga tidak ikhlas jika adiknya hanya dijadikan barang mainan oleh sahabatnya yang playboy itu. Gue akan putuskan mereka, dan akan serius bersama Meli. Gue janji. Tegas Ega penuh keseriusan meyakinkan sahabatnya itu. Rangga membanting pintu dan pergi. Arman hanya menggelengkan kepala dan pergi mengikuti Rangga. Lo sudah siap? Gertak Rangga pada Arman. Siap. Ayo kita berangkat. Terus, Ega? Tanya Arman masih memikirkan Ega. Biarkan saja. Tapi, enggak. Dia tetap tim kita. Jangan begini dong. Gerutu Arman membuat Rangga melenguh panjang dan menantikan pria playboy itu keluar dari kamar adiknya. Terlihat Ega keluar dari kamar Meli dan berjalan menghampiri Rangga juga Arman. Gimana? Ikut tidak? Tanya Rangga masih kesal. Tanpa menjawab, Ega mengambil ranselnya dan berjalan keluar mendahului kedua temannya. Arman menatap Rangga dan mengangguk. Mereka bertiga akhirnya menaiki mobil milik Rangga dan melaju menuju Cemoro Kandang. Meli berlari keluar, tangisnya membahana di seluruh rumah. Dia tidak ingin ditinggal Ega begitu saja. Kak Ega! Teriak Meli terkapar di atas lantai. Datanglah Siti, orang suruhan Rangga untuk menjaga adik perempuannya. Siapa? Tanya Meli dengan wajah yang masih basah. Kamu lupa, Mel? Entahlah. Sahut Meli dan pergi meninggalkan perempuan itu. Kita basecamp gak nanti? Tanya Ega yang tidak dijawab oleh kedua rekannya. Man, coba lihat Google Maps. Pinta Ega kepada Arman. Lihat cuaca malam ini. Sambung Ega lagi. Siap. Suasana semakin sunyi, udara dingin mulai masuk ke dalam kabin mobil, yang membuat mereka bertiga mulai merasakan dingin. Ambil jaket. Gumam Arman membuka ranselnya. Teriak Arman dari belakang kemudi. Cila! Kenapa? Bikin jantungan aja. Gertak Rangga dan juga Ega dari depan kemudi. Arman masih belum bisa menjawab, baru saja dia melihat selendang penuh darah dari tas ransel miliknya. Man, ada yang salah? Tanya Ega sedikit rendah. Coba lihat ranselku, Ga. Kenapa dengan isi ranselmu? Bukannya ada camilan, jaket, makan malam dan juga buah-buahan.
Sambung Rangga. Bener, anak mamak. Sambung Ega lagi membuat Arman semakin kesal. Kalian lihat deh. Jangan banyak komentar dulu. Rengek Arman ingin kedua temannya berhenti dan melihatnya. Sini. Ambil Ega dan melihatnya. Dengan seksama dan penuh penasaran, Ega mulai membuka dan mengaduk-aduk isi dalam ransel temannya itu. Gimana, Ga? Tanya Rangga yang sudah penasaran. Gak ada apa-apa. Mungkin belum makan malam kali, lo? Tanya Ega sambil terkekeh. Sudah 2 piring ya? Tegas Arman membuat kedua temannya menggelengkan kepalanya. Dingin banget sih. Gumam Ega membuat Rangga berkomentar. Konon, di lereng Gunung Lawu saja, kita tidak boleh berpikiran yang aneh-aneh, mengucap dingin misalnya. Memang dingin? Enggak. Iya, tapi lo bisa diam nggak? Gertak Rangga lagi kepada Ega. Cuma ngomong doang, apa salahnya? Ketus Ega. Yang penting mulut lo diam. Gertak Rangga lagi. Sementara Arman hanya terdiam mengamati jendela luar penuh ketakutan. Lampu mobil lo payah banget sih. Enggak. Apalagi, Ega. Gue bilang mulut lo diam. Tiba-tiba lampu jarak dekat mobil Rangga padam, membuat penumpang dalam mobil terkejut. Kok mati? Tanya Arman yang membuat Rangga melengos menatap ke arah Ega. Gue bilang, diam! Mulut lo diam, Ega! Teriak Rangga semakin kesal kepada temannya itu. Memang sudah waktunya putus bohlamnya, Rangga! Kenapa mesti gue lagi yang salah? Atau lo masih kesal soal hubungan gue dengan adik lo? Terserah deh, lo mau bilang apa? Yang penting, jangan sampai lo sakiti adik gue. Semoga aja gue masih bisa balik, biar bisa menjaga Meli. Ega, gue bilang diam. Iya, gue diam. Bab ke-7, kabut. Oke, gue diam. Tegas Ega dan terdiam. Suasana menjadi mencekam saat kabut mulai turun menutupi pandangan mereka. Kenapa gelap? Ucap Ega lagi membuat Rangga semakin kesal. Kalau mulut lu nggak bisa diam, bakalan gue turunin di sini. Gertak Rangga lagi kepada Ega. Kalian berisik sekali. Gerutu Arman yang tengah duduk di belakang kursi kemudi. Kabut semakin tebal, membuat Rangga harus menyalakan lampu tanda bahaya. Pandangan semakin terganggu, suasana dingin semakin menusuk di dalam tulang mereka bertiga yang berada di dalam mobil. Stop, enggak! Teriak kedua temannya bersamaan saat melihat sekelompok bayangan putih menyeberang di tengah jalan. Rangga seketika menginjak rem dan terperangah kaget menyaksikan pemandangan aneh yang berada di hadapannya. Arman tidak bisa bicara lagi, matanya menatap tajam ke arah segerombolan aneh yang berjalan menyeberang tiada ada putusnya. Ketiganya saling menatap, berjuta pertanyaan menyeruak di otak masing-masing. Seketika USB mobil Rangga menyala dan terdengar suara gending Jawa menyeruak hati ketiga pria itu. Lo yang nyalain, enggak? Tanya Ega aneh. Apanya? Gue diam saja. Terus itu? Kenapa bisa menyala? Matikan aja, beres. Timpal Arman dari belakang kemudi. Rangga segera mematikan dan menatap lagi ke arah depan yang sudah tidak ada apa-apa lagi. Kemana bayangan berbaris barusan? Tanya Arman celingak-celinguk. Rangga dan Ega saling tatap dan mengusap kasar wajahnya. Mereka melanjutkan lagi perjalanan dengan merayap penuh kehati-hatian. Baru saja melaju, secepat kilat melintas makan putih besar membuat Rangga kembali menginjak remnya. Kenapa? Tanya Ega terkejut. Barusan lihat, ya? Tanya Rangga masih cemas. Apa? Tanya Ega celingak-celinguk di sekitar. Barusan lewat menyeberangi jalan seekor makan putih besar. Tegas Rangga masih ngos-ngosan. Merinding begini, sih?
sahut Arman di belakang. Tiba-tiba leher Arman terasa dingin, dia merasakan sesuatu tengah merabanya. Arman tidak berani bersuara, dia hanya bisa bergetar penuh ketakutan. Terlihat jemari hitam nan panjang menjalar sampai dadanya. "Gak, apa?" sahut Iga santai mengamati arah depan. "Gak, apa Arman? Lemot." Timpal Iga menatap ke arah Arman. "Kenapa?" tanya Iga lagi menatap Arman yang terlihat tegang dengan wajah pucat. "Siapa yang meraba leher gue, Ga?" Arman semakin ketakutan. "Susi, Man! Tuh, Susi!" sahut Iga masih bercanda. "Jangan bercanda, Ga. Gue beneran. Coba lihat yang serius." Gerta Arman sudah ketakutan. Rangga meminggirkan mobilnya karena mendengar kesal kedua temannya yang terus berisik. "Kenapa sih? Enggak? Kok berhenti?" tanya Iga penasaran. "Justru gue yang harus tanya pada kalian, kenapa ribut sekali?" gertak Rangga. "Arman nih, ember banget." Ketus Iga melirik Arman. Tanpa sadar, Arman juga melihat sekelebat bayangan dari arah depan mobil. "Apa itu, guys? Apalagi, Arman koplak?" Iga semakin gemas dengan sahabat satunya itu. Rangga hanya menggelengkan kepala dan kembali mengemudikan mobilnya menuju Cemoro Kandang. Arman masih celingak-celinguk di sekitar jendela mobil, hatinya masih berdebar karena kejadian barusan. Tanpa sengaja Arman kembali melihat jendela mobil di sampingnya. Wajahnya seketika bergetar takut, melihat sesosok wajah perempuan dengan mata terlepas menatap ke arah Arman tiada henti. Arman mengusap kedua matanya yang masih belum percaya dengan apa yang dia lihat. Ternyata sosok mengerikan itu masih menempel di luar jendela mobil. Tatapannya penuh dengan kebuasan, ditambah kini penampakan itu menjulurkan panjang lidahnya, membuat Arman sekali lagi berteriak hebat. Han, mulai deh!" sindir Ega melirik Arman. "Gak, apalagi, Man? Lapar? Haus? Tinggal nyomot di dalam ranselmu, Man!" sambung Ega lagi kepada Arman. Sosok itu terus menatap Arman, tiba-tiba kaca di samping Arman mulai terbuka sendiri sedikit demi sedikit membuat pria penakut itu hampir pingsan. "Rangga!" teriak Arman membuat Rangga seketika menginjak rem kembali. "Arman!" teriak kedua temannya secara bersamaan. "Setan, guys! Ada setan di jendela samping!" Tegas Arman membuat kedua temannya menoleh ke belakang dan menatap dengan seksama.